Lepaskan. Lepaskan aku. Lepasin aku Kendra, biar aku hajar itu janda gatal satu itu. Zena benar-benar mengamuk kesetanan, membuat siapa saja tampak ketakutan. Sudah sangat lama Zena tidak mengamuk seperti ini. Kendra membawa tubuh Zena masuk ke dalam kamar, lalu mengunci dirinya bersama Zena di dalam kamar mandi. Klek. Kendra menurunkan Zena. Sungguh wanita galak ini terus-menerus memukuli Kendra. Tak habis akal, Kendra membawa Zena ke bawah shower, lalu menyalakan air hangat, hingga keduanya kini terguyur air hangat tersebut. Kendra masih setia memeluk Zena, meskipun wanitanya masih setia memukuli dada bidangnya, bahkan berkali-kali menggigit bahu Kendra. Aaarrrrggghhht. Ih, sakit lomba. Keluh Kendra namun tidak melepas sama sekali pelukannya. Aku bilang lepas Kendra, teriaknya. Kendra menggelengkan kepalanya. Gak mau, jawabnya sambil berusaha untuk mendinginkan hati kekasihnya ini. Lepasin. Lepas. Balasnya sambil memukuli tiada henti. Kendra menatap kedua manik mata cantik ini, rasanya bagai ada api membara yang bernama cemburu, tengah terbakar di sana. Mbak. Sayang. Panggil Kendra lembut. Pukulan Zena mulai melemah, lalu berganti dengan tangisan tatkala Zena mendengar panggilan sayang dari Kendra. Kendra memeluk tubuh mungil itu, meletakkan kepalanya tepat di dada bidangnya. Kalau dengan menangis, hati Mbak jadi lega. Menangislah Mbak, ada aku di sini bersama Mbak. Ucap Kendra lembut, sambil membelai rambut basah itu. Isakan tangisan Zena terdengar kesal sekali. Wanita akan meluapkan emosinya dengan menangis. Kendra tahu hal itu, sebab sang kakak perempuannya, Kania, dahulu ketika masih berpacaran dengan kakak iparnya, sering sekali menangis. Entah apa sebabnya Kendra juga tidak mengerti, hanya saja Kendra memahami satu hal, wanita akan menangis apabila emosinya tidak terluapkan. Kamu jahat Ken, ucap Zena tiba-tiba, kedua bola matanya berkaca-kaca. Air mata yang telah bercampur dengan air itu masih dapat Kendra bedakan. Kendra menarik nafas panjang, lalu membawa tubuh Zena untuk duduk di pangkuannya, tepat di lantai kamar mandi mewah ini. Mbak, lihat aku melakukan kesalahan, tanya Kendra lembut, pada wanitanya yang tengah marah akibat cemburu. Tidak ada gunanya mengeraskan ego, lebih baik mengalah, itu merupakan pilihan yang terbaik saat ini. Kamu buat aku cemburu. Dekat-dekat sama si Leni janda ganjen itu, keluhnya dengan derayan air mata. Kendra tersenyum, lalu dengan lembut kembali mengecup lembut dahi lebar itu. Gadisnya masih menangis, wanita 25 tahun itu, persis sekali dengan bocah 5 tahun kalau sudah menangis. Kendra jadi gemas sendiri. Mbak, aku gak ada dekat-dekat dengan Jeng Leni loh. Boleh tanya Tini dan Sumi yang kini lagi nguping di balik pintu kamar mandi ini. Ucap Kendra jujur, membuat para maid di rumah ini sontak membubarkan diri. GUBRAKKK. Bubar, bubar. Kita ketahuan. Ucap Ratna panik pada Tini dan Sumi. Sementara Tika yang baru datang membawa beberapa bahan makanan, terlihat keheranan melihat ketiga maid pelayan di rumah ini. Pada ngapain sih? Main petak umpet kah? Tanyanya bingung, lalu berjalan kembali menuju dapur. Kendra mendengar keributan di depan pintu kamar mandi ini. Seluruh orang di rumah ini begitu kompak, apalagi kalau untuk urusan menguping. Kendra menarik nafas panjang, mencoba menenangkan wanitanya yang tengah marah-marah ini. Jadi yang aku lihat tadi? Tanya Zena tidak mau kalah. Ingin menang sendiri, adalah sifat alami wanita, tentu kalian masih ingatkan. Tentang konsep sein kiri, tapi beloknya malah ke kanan. Tadi itu, Benny main sama Zayan, kami berdua kebetulan lagi main badminton, dan tidak tahu bagaimana ceritanya, Jeng Leni datang bawa minuman. Untuk Benny dan Zayan. Mana dandanannya kayak gitu lagi? Aku sampai kaget loh Mbak. Jujurnya.
Aku juga gak tahu mbak, Jeng Leni bawa minuman buat aku, tapi aku gak mau menerima minuman itu. Sebab aku geli lihat Jeng Leni, geli lihat bulu matanya kayak kelopak sapu jagat. Jujur Kendra rasa bergidik ngeri. Hahaha. Wajah Zena sontak berubah, tadinya menangis kini tertawa, apalagi saat mendengar kelopak sapu jagat. Kendra menatap wajah cantik yang pemarah itu, lalu membelai lembut wajah cantik itu. Mbak, aku ini milik mbak, aku ini pacar mbak, bukankah mbak sendiri yang sudah melabeli tubuhku, kalau tubuhku ini milik mbak Zena? Tanya Kendra mengingatkan Zena atas kepemilikan dirinya ini. Zena yang semula emosi sekali, akhirnya bisa tersenyum meski masih sesekali sesenggukan. Pokoknya, kamu itu milik aku. Gak ada yang boleh sentuh kamu selain aku. Jelasnya lagi. Iya mbak, aku ini punya mbak. Tubuh aku ini, dari atas sampai bawah, bahkan sampai bulu ketiak aku, dan bulu-bulu lainnya juga punya mbak. Jawab Kendra memastikan hal itu. Zena yang mendengar hal itu sontak tersenyum dan tersipu malu. Kendra bernafas lega, akhirnya amarah bagai angin topan itu terbang entah kemana. Kita mandi yuk. Abis itu makan siang. Aku lapar lomba. Keluh Kendra jujur. Zena mengangguk, lalu menatap wajah tampan lelakinya ini. Kamu mandi di mana? Jangan di sini, tapi di kamar mandi satu lagi ya. Pinta Zena. Kendra menatap aneh, biasanya Zena suka kalau Kendra bersikap mesum begini, namun kali ini, kenapa pula dia diusir? Lah, biasanya Mbak gak nolak kalau aku lagi mode mesum. Tapi kok sekarang, udah basah-basahan begini. Mbak malah minta aku keluar dari tempat ini. Gak adil loh Mbak. Keluh Kendra yang merasakan burung perkutut miliknya sudah tegak berdiri. Zena tertawa seketika. Gak gitu loh sayang. Ini waktu yang tidak tepat. Lihat itu. Zena menunjukkan dress bagian bawahnya yang memerah. Aku lagi datang bulan, baru tadi malam. Jawab Zena sambil tertawa, dia lupa kalau lagi datang bulan. Kendra tersenyum, dia jadi mengerti sekarang, mengapa Zena kekasihnya mengamuk membabi buta. Ternyata lagi datang bulan, hormonnya tidak stabil, dan maunya ngamuk-ngamuk terus. Kendra jadi ingat kata-kata mamanya Luciana, kalau cewek lagi datang bulan itu, bawaannya sensi melulu, bahkan kalau cewek datang bulan nabrak tembok, maka temboknya yang harus minta maaf. Remaja itu mengangguk, meskipun Zena mengizinkannya untuk menjelajahi tubuhnya, belum tentu juga Kendra berani. Kendra ini terkadang kelihatannya saja berani, menantang dan seakan ingin. Padahal tatkala ditantang balik Zena, dia juga bakalan takut. Hahaha. Dasar berondong, pipisnya saja belum lurus, up. Maka drama menangis itu pun berakhir, dengan Kendra meninggalkan Zena di kamar mandi ini, lalu masuk ke kamar tamu dan membersihkan tubuhnya. Ternyata lelah juga ya, kalau melerai perempuan berantem. Kendra menghela nafas, lalu memperhatikan dirinya di depan cermin di kamar tamu ini. Dia sudah selesai membersihkan diri, hanya tinggal memakai pakaian yang entah dari mana asalnya, sudah tersedia di atas ranjang. Ken yakin, ini perbuatan Zena. Istri idaman. Ucapnya seketika. Lalu mengenakan pakaian itu, sebab selepas makan siang ini, mereka harus menuju rumah Pak Camat Dandi. Meluruskan apa yang terjadi pagi menjelang siang nanti, Kendra sudah membayangkan bagaimana galaknya Zena nanti, tatkala bertemu dengan Jeng Leni kembali. Oke Ken, ini adalah resiko memiliki kekasih yang galak, ya harus siap menjadi pelerai keributan. Lagian Jeng Leni, jangan lagi-lagi deh, nantangin Mbak Zena, yang ada jadi korban kecemburuan pacarku kan. Kendra berbicara seorang diri, lalu setelah tampilan dirinya cukup tampan, Kendra melangkah keluar dari kamar ini. Leni menatap dirinya di depan cermin berulang kali. Kepala bagian depannya botak sedikit. Kan aku jadi jelek. Hu. Leni berulang kali mengutuk dan mengumpat, dia tahu Zena itu galak dan gila, namun dia tidak tahu,
jika Zena segila itu, ini adalah kali pertamanya diserang Zena. Aku jadi trauma. Tapi Kendra itu manisnya kebangetan, aku benar-benar mabuk kepa yang dibuatnya. Jujur Leni berbicara pada dirinya sendiri. Namun dia kembali teringat tatkala Zena mengamuk dan menarik rambutnya, bahkan mengoyak bra mereka Victoria's Secret yang mahal sekali itu. Aku rugi banyak kalau begini. Ih, wanita itu tampak terus menatap kepalanya ini. Aku harus pakai wig. Mana mau ke rumah Pak Camat lagi, duh. Leni bingung, entah bagaimana nanti dia di tempat itu kalau ketemu sama Zena. Leni jadi galau, tapi kalau tidak datang nanti dia dituduh penakut. Permisi Nyonya Leni. Ada pesuruh Pak Camat, yang bilang kalau Nyonya harus datang 1 jam lagi. Mau temu kekeluargaan dengan Non Zena tetangga depan itu loh Nyah. Jelas sang maid di rumah ini. Leni menoleh, menatap wajah sang maid pelayan. Wanita 25 tahun itu tampak menunduk menahan tawa. Sungguh jika boleh jujur saat ini, sang maid ingin tertawa terguling-guling saat melihat wajah Jeng Leni saat ini. Iya aku pasti datang, katakan itu pada bawahan Pak Camat, tapi aku mau siap-siap dulu, mau nutupin ini botak di kepalaku ini. Keluhnya kesal. Lalu sang pelayan segera keluar dan berlari menuju kamar mandi rumah mewah ini, kemudian hahaha. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Kendra dan Zena datang ke rumah Pak Camat, namun Jeng Leni belum kunjung tiba. Dek Zena, kita di sini untuk berdamai ya, bukan untuk saling adu jotos kayak tadi. Ucap Dandi sang camat di balik maskernya. Zena tampak menghela nafas. Tergantung dong Pak. Kalau dia masih ganjen, jangankan adu jotos, perang dunia juga, saya ladeni. Jawab Zena tegas, membuat Dandi sang camat tampak kebingungan. Sementara Kendra memperhatikan sikap sok manis Dandi, dia tampak tidak senang, jika melihat lelaki berusia 30 tahunan itu, menatap kekasihnya dengan tatapan merayu. Duh, Dek Zena. Kalau terus begini, masalah ini tidak kunjung selesai dong. Kan silaturahmi itu baik loh, kayak contohnya silaturahmi kita saat ini. Mana tahu bisa berlanjut ke jenjang yang lebih. Maksudnya apa ya Pak Camat? Kali ini Kendra yang menjawab, rahangnya mengeras tatkala mendengar apa yang dikatakan Pak Camat barusan. Kendra menarik jemari Zena, meminta wanitanya untuk duduk di belakang tubuhnya. Sungguh Zena cukup terkejut, tatkala melihat lelakinya itu tiba-tiba bereaksi seperti ini. Kamu cemburu Ken? Aku tersanjung. Batin Zena. Terlihat Kendra menatap Pak Dandi yang kini cukup terkejut dengan teguran dari Kendra. Loh, saya kan mengatakan pada Dek Zena, ini sebagai bentuk silaturahmi, mana tahu bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Tantang Dandi yang tampaknya sudah mulai kesal melihat berondong yang kata-katanya menjadi sumber keributan ini. Silaturahmi apa yang Anda maksud? Anda mengatakan hal itu pada calon istri saya. Jelas saya tidak terima, itu namanya Anda menabuh genderang perang. Tantang Kendra. BLUSH. Pipi Zena memerah, Kendra mengatakan hal itu dengan gagahnya, menggakui dirinya sebagai calon istri. Itu sudah lebih dari sebuah penggakuan, namun identitas yang memperjelas bahwa hubungan keduanya serius. Masih jadi calon istri kan? Bukan sudah menikahi Zena bukan? Berarti kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi pesaing kamu bocah bau kencur, masih terbuka lebar. Jelas Dandi yang mulai tersulut amarahnya. Kendra yang mendengar itu jelas tidak terima, lalu langsung berdiri dan menarik kerah pakaian Pak Camat. Membuat semua orang yang ada di situ berteriak bersamaan, termasuk Leni yang baru saja tiba dengan wig anti angin topan beliung itu. Jangan memancing amarah saya. Bentak Kendra menantang. Dandi pun tidak mau kalah, dia pun ingin bersaing dengan remaja itu, lalu turut pula meremas pakaian Kendra. Hei B0CAH, kamu kira saya takut apa dengan ancaman kamu? Balasnya. Lalu tangannya ingin menonjok dagu Kendra, namun entah mengapa Kendra memang tahu jika Dandi akan melakukan hal itu,
dan sebelum tinjunya mendarat di dagunya, Kendra langsung mendorong tubuh itu dan BUGH KYAKKKK. Zena langsung menarik tubuh lelakinya seketika. Pemandangan ini sangat berkesan baginya. Lelakinya begitu menunjukkan amarah tatkala dirinya tengah digoda. Tampak banyak orang masuk dan melerai, namun Jeng Leni tidak berani mendekat. "Sini kamu, ayo kita selesaikan semuanya sekarang," tantang Dandi. Kendra yang tampak diam namun menatap tajam, dengan tatapan elang yang menantang, bahkan kedua rahang Kendra sudah mengeras, menandakan jika dia tidak sedang bercanda. Kendra ingin menyerang Dandi lagi, namun Zena memeluk tubuh lelakinya itu, terlebih masker wajah Pak Dandi terbuka begitu saja, menampilkan bibir monyong dan gigi yang lepas dua. PFFFFTTTTT. Zena hampir tertawa. "Loh Pak Dandi, bibir Bapak kenapa makin monyong?" tanya Leni menahan tawa. Dandi yang mendengar itu sontak menutup kembali mulutnya, tatapan menantangnya sontak berubah jadi malu, karena kini semua orang yang ada di tempat itu, melihat bibir monyongnya dan giginya yang ompong. Zena menatap wajah lelakinya, lalu menyentuh rahang tegasnya. "Ken, kita pulang yuk, jangan diturutkan amarahmu, nanti bisa panjang urusannya," bujuk Zena, lalu mengelus dada bidang lelaki itu. Kendra tidak mengalihkan pandangannya dari Dandi, rasanya dia ingin kembali menonjok lelaki kurang ajar itu, namun lengannya meraih pinggang Zena, dan berjalan menuju pintu keluar. Perdamaian antara Zena dan Leni malah gagal total, malah menjadi adu jotos antara Kendra dan Dandi. Kendra benar-benar tidak memalingkan tatapan tajamnya dari Dandi, bahkan sampai keduanya keluar dari pintu rumah sang camat. Tatapan lelaki itu masih menyimpan amarah, tentu saja Kendra marah, kekasihnya digoda tepat di depan matanya. "Sayang, jangan diikutkan amarahmu, bisa panjang nanti urusannya," bujuk Zena pada Kendra yang tampaknya masih diam berusaha meredakan amarahnya. Kendra menghela nafas perlahan, keduanya kini sudah pulang kembali ke rumah Zena. "Diminum dulu jusnya, biar kamu lebih tenang," pinta Zena. Kendra menerima gelas itu, lalu mereguk isinya sampai habis. Zena memperhatikan hal itu, kini tak ada yang diragukan lagi, kekasihnya ini memang sangat mencintai dirinya. "Aku masih marah Mbak. Tubuh aku masih bergetar menahan amarah," jelas Kendra sambil menghela nafas. Zena mengelus dada lelakinya agar tidak kembali emosi. Lalu naik menyamakan wajah keduanya. "Kalau aku cium, amarahnya akan reda apa tidak?" tanya Zena sambil mendekati bibir lelakinya itu. Dan dengan lembut memagut bibir tipis yang jadi candunya akhir-akhir ini. Kendra tampak mengerti apa yang diinginkan oleh kekasihnya itu. "Tapi aku amatiran lomba, aku gak begitu pintar berciuman." Bohong Kendra, sebab sudah beberapa kali mereka melakukan hal itu. Bahkan pertukaran selaiva bukan lagi hal aneh di antara keduanya. "Amatir, tapi bikin candu," bisik Zena lalu menarik leher belakang kekasihnya itu, keduanya hendak memadu kasih kini, menikmati pertukaran selaiva yang manis, namun "Mommy, Daddy," si kecil Zayan tampak berlari menuju ruangan di mana keduanya berada. Sontak adegan ciuman itu pun langsung tertunda. Zena yang sudah duduk di pangkuan Kendra hanya bisa terkekeh saat melihat Kendra tampak merengut seketika bibirnya. Tampaknya dia tidak terima, saat adegan ciuman mereka gagal total, namun melihat Zayan yang antusias sambil membawa mainan di tangannya, hati Kendra sontak berubah bahagia. "Sabar Kendra, nanti ciumannya dirangkap saja sama nelanjangi Mbak Zena," bisiknya menahan sesuatu. "Mau main apa nak?" tanyanya lalu memangku Zayan dengan berhati-hati, sebab tatkala Zena menduduki paha kekarnya barusan, burungnya yang tak tahu diri itu sempat berdiri tegak. Rasanya jadi sedikit ngilu, namun tampaknya Kendra harus membiasakan diri. "Dela," panggil Randi pada siswi paling populer di SMA PSA ini. Dela menoleh. "Eloran, ada apa manggilin gue? Mau daftar jadi fans gue juga?"
Tanya Della sombong. Randi sontak menatap malas pada gadis cantik namun sombong ini. Gak ada apa-apa. Cuma manggil doang. Elo ngapain ke kelas gue? Tanya Randi kembali. Della menatap sekeliling. Dia mencari sosok Kendra, lelaki yang dia kejar cintanya sejak masih duduk di bangku kelas 10 ini. Di mana Ken? Tanya Della yang tidak berhasil menemukan Kendra. Randi tersenyum. Kendra. Della mengangguk. Di ruangan kepala sekolah. Kenapa cari Kendra sih? Udah tahu dicuekin juga. Balas Randi teman satu bangku Kendra kesal. Mending lo cari gue, yang selalu ada buat Elo, itu pun kalau lo mau. Balas Randi. Della tampak menoleh, menatap Randi dari atas sampai bawah dengan tatapan malas. Kagak. Tolaknya. Randi tak terima. Emangnya gue kurang apa sih Del? Elo main tolak-tolak aja. Keluh Randi. Della menghela nafas malas. Elo punya kaca kan di rumah. Mending Elo ngaca dulu deh Ran, gaya Elo itu kayak jamet yang doyan joget-joget reok di tok-tok. Keluh Della mengomentari penampilan Randi. Randi sontak meraih cermin milik Aluna, teman yang duduk di depan mereka. Woi kaca gue. Amuknya. Pinjem bentar, pelit amat jadi betina. Keluhnya. Randi melotot pada Aluna, lalu memperhatikan wajahnya sendiri, dan menemukan rambutnya yang berjambul. Gara-gara jambul ini, Elo ngatain gue jamet. Keluh Randi. Della terlihat cuek. Tega Elo Del, gue ini termasuk memakai gaya rambut keren lo, jambul katulistiwa. Jawabnya. Della kembali melirik Randi. Jatuhnya jamet. Udah ah, gue mau cari Kendra. Jawabnya berjalan menuju pintu. Namun, ngapain lo cari Kendra, dia udah punya calon istri. Randi mengatakan hal yang membuat Della berhenti melangkah, lalu berbalik menatap wajah Randi. Apa? Calon istri? Randi mengangguk. Della kembali mendekat pada Randi. Gak mungkin. Gue gak percaya semua ucapan Elo Randi. Balas Della dengan wajah yang memanas. Terlihat Randi meraih ponselnya. Lo gak lihat status hotsup Kendra? Randi menunjukkan status pribadi milik sahabatnya itu. Kenapa di gue gak muncul? Tanya Della penasaran, lalu meraih ponsel itu. Randi menatap wajah Della. Tuh tandanya Elo gak diajak. Jawab Randi pedas. Della menoleh. Diem lo jamet, gue yakin Kendra itu save nomor gue. Jawabnya. Randi kembali menghela nafas, namun setengah mengejek. Nomor Elo di save. Tapi akun Elo dibisukan, lo lihat ini. Randi menunjukkan status sosial milik Kendra, hanya satu foto yang diposting oleh Kendra, yakni foto Zena, kekasihnya. Ini kan? Tanya Della tidak mempercayai apa yang dia lihat ini. Randi mengangguk. Oner Maheswari Glowers, Kendra macarin cewek yang usianya 6 tahun di atas dirinya, dan hubungan mereka udah nyaris 1 bulan ini. Terang Randi sambil meraih ponselnya. Della masih tidak mengerti, bagaimana bisa Kendra memacari wanita cantik itu. Elo gak bercanda kan Ran? Tanya Della tidak percaya. Randi kembali menghela nafas. Gue serius. Lagian gak ada yang larang juga Del, Kendra itu jomblo dan Mbak Zena juga jomblo. Dan mereka pacaran, gak ada ngerugiin siapa-siapa juga. Balas Randi bagaikan penuh kepuasan, dia membalas semua hinaan Della dengan semua ucapannya barusan. Della menoleh pada Randi kesal, dia tahu teman sebangku Kendra ini, sedang memanas-manasinya. Randi, apa? Elo demen ya, ngipasin bara api yang baru menyala. Sindir Della. Randi menoleh sambil tersenyum manis, tidak menjawab pertanyaan Della, namun karena kesal akhirnya Della pergi dari sana, tapi sebelum gadis itu pergi. Harusnya nama Elo itu bukan Randi, tapi Rinda. Dan Elo itu punya bakat buat gabung ke akun Lambetura Official. Della menatap Randi sengit, lalu berjalan sambil menabrak bahu lelaki itu. BRUKK. Hei, pakai mata kalau jalan. Geram Randi, namun Della menatap Randi sengit.
Dasar, biang gosip. Della pergi dengan hati dongkol setelah mengatakan hal itu, sementara Randi tersenyum puas, kapan lagi dia bisa membuli Della. Mau kemana kamu Ken? Tanya Luciana saat melihat putranya telah sangatlah tampan itu. Wanginya anak mama, mana ganteng lagi. Puji Luciana. Kendra mendapati sang mama yang tengah duduk di tepi ranjang. Kan anak mama memang ganteng maksimal. Jawab Kendra bangga. Biasa mah, mau jemput pujaan hati. Jawab Kendra sambil senyum-senyum. Ke gedung Maheswari? Tanya Luciana setengah kaget. Kendra mengangguk. Iya mah, tadi Mbak Zena minta dijemput, naik motor. Mau ngedate gitu? Jawab Kendra malu-malu. Luciana tampak tersenyum, lalu menepuk pundak Kendra. Cie anak mama udah gede, udah punya pacar. Calon istri mah. Potong Kendra yakin. Luciana menatap putranya itu tidak percaya, bagaimana bisa dia dengan tenang mengatakan jika Zenaya itu calon istrinya. Memangnya Mbak Zena kamu itu, setuju jadi calon istri kamu? Tanya sang mama meragukan, namun Kendra mengangguk meyakinkan. Tentu saja mah. Luciana tampak memperhatikan wajah putranya. Begitu ya. Mama perlu bukti. Pinta sang mama. Kendra menoleh. Bukti apa lo mah? Luciana tampak menatap wajah putranya dengan senyuman penuh arti. Perkenalkan Zena pada kami semua, tapi sebagai calon istri kamu. Bawa dia ke rumah. Mama mau lihat caranya merebut hati mama dan papa, juga kakak kamu. Tapi tanpa materi, dan barang-barang mewah. Ucap Luciana lalu menepuk bahu Kendra 2 kali. Membuat remaja itu sontak menoleh pada sang mama, yang keluar dari kamarnya. BRAKK. Apa? Mama kamu undang aku ke rumah? Tanya Zena kaget sekali, beruntung sendok Kendra tidak mencelat saat wanitanya menggebrak meja. Jangan kaget gitu loh Mbak. Ucap Kendra kembali meletakkan sendok di mangkuk Zena. Mama mau kenalan, sama calon istri aku. Dan Mbak datang ke rumah, bukan sebagai Zenaya Osi Maheswari yang kaya raya, atau pula seorang pacar dari seorang anak laki-laki. Tapi sebagai calon menantu keluarga Adinata. Dek. Mampus aku. Bisik Zena gugup seketika, entah kenapa sosoknya yang galak dan berani sontak berlari tatkala ditantang bertemu dengan calon mertua. Namun jemari Kendra tampak menggenggam jemari Zena. Jangan takut Mbak. Keluargaku, bukan seperti keluarga-keluarga di sinetron ikan terbang Mbak. Dan aku juga bukan lelaki yang lemah Mbak. Jelas Kendra. Zena sontak menoleh. Jika dari keluargaku ada yang menindas Mbak, gak akan aku biarin iyo Mbak. Jelas Kendra lalu menarik pinggang ramping itu, untuk mendekat ke arahnya. Zena menoleh pada lelakinya, menatap kedua bola mata Kendra dalam. Apapun yang terjadi, tidak akan mengubah perasaanku pada Mbak. Aku mencintai dan benar-benar ingin menikahi Mbak Zena. Jelas Kendra memastikan, lalu dengan lembut melumat bibir itu hangat. Zena tenang seketika, lalu melepas pagutan lembut itu. Jangan khawatir, kamu lupa aku ini siapa? Tanya Zena kembali. Kendra menyentuh lembut bibir merah menantang itu. Tentu aku tidak lupa, Mbak ini macan yang galak. Jawab Kendra. Zena sontak mendorong bahu Kendra seketika. Kok macan? Tanyanya kesal. Kendra kembali menarik tubuh ramping menantang itu, lalu menyingkirkan rambut yang terurai menutupi telinga kekasihnya. Macan, Mbak cantik. Dan dengan lembut Kendra mengecupi leher jenjang gadisnya, aroma tubuh Zena menjadi candu tersendiri untuk Kendra, aromanya memabukkan. Tak heran banyak lelaki yang mengejar-ngejar Zena. Jangan nakal. Tolak Zena. Kendra berhenti menjelajahi leher mulus itu. Aku tergoda, jadi mau bagaimana? Bisik Kendra nakal. Zena meraih pipi lelakinya. Kamu ini masih 19 tahun. Tapi pikiranmu ini loh, lebih dewasa jauh di atas aku. Jawab Zena mengecup pelan bibir itu. Mbak, usia itu hanya formalitas, sisanya aku ini sudah setara dengan lelaki dewasa.
Jawabnya. Jemari Kendra memasuki kemeja ketat berbahan satin yang Zena kenakan, lalu dengan lembut jemari itu meraba punggung mulus wanitanya. Kendra dapat melihat wajah cantik itu yang menengadah ke atas, sesekali bahkan Zena menggigit bibirnya sendiri. Menantang sekali Mbak. Tapi sayangnya masih datang bulan. Ucap Kendra lalu mengeluarkan jemarinya, setelahnya mengecup kembali bibir lembut itu. Zena tersadar seketika, mereka melakukan hal itu tepat di warung lesehan, beruntung tempatnya ini memiliki sekat. Ken, kamu kok berani di tempat kayak gini? Keluh Zena protes, sepanjang dia dekat dengan lelaki, baru kali ini dia diajak bermesraan di tempat seperti ini. Jauh dari ekspektasi, namun dia maklum, kekasihnya adalah anak sekolah, tidak mungkin baginya untuk memesan tempat yang private untuk mereka berdua. Lagian komitmen Zena masih seperti yang dulu, masih berusaha untuk tidak terbujuk rayu, meski jujur saja, lelaki dengan jenis seperti Kendra ini, sangat sulit ditolak tatkala tengah menggoda. Bisa-bisa Zena sendiri yang menerkam Kendra tatkala ada kesempatan, sungguh sialan sekali bukan? Jadi Mbak maunya di mana? Di hotel? Di rumah Mbak? Tanya Kendra seakan menantang. Zena cukup kaget mendengar tantangan berondong nakalnya ini. Lalu dengan cara menantang pula, Zena menarik jaket Kendra, lalu jemarinya naik menyusup ke dada bidang yang cukup kekar itu. Bak, jangan, oh, sit. Hasrat yang tertahan di dada Kendra nyaris lepas seketika, namun Zena menghentikan aksinya membasahi dada kekarnya itu, lalu perlahan mengancingkan kembali ke meja lelakinya itu. Zena menoleh pada bagian antara paha lelakinya, ada sesuatu yang menggoda namun tidak dapat dinikmati saat ini. Bagaimana rasanya? Nikmat bukan? Bisik Zena lalu kembali menyeruput jus miliknya. Kendra menatap kekasihnya itu sambil menghela nafas berulang kali, bahkan Kendra kini berusaha menenangkan dadanya yang masih bergemuruh. Zena telah menggodanya, bahkan Zena berhasil membuat dirinya nyaris kebablasan. Lalu dengan lembut Kendra menarik tubuh itu, untuk duduk di pangkuannya. Jemari Kendra menepikan rambut yang menutupi leher jenjang itu. Mbak, percayalah, aku sedang menahan diri. Bisik Kendra lalu mengecup lembut pundak mulus itu. Zena sontak menyentuh bagian yang dikecup lelakinya itu. Lalu menoleh pada tatapan lelakinya yang tampak menuntut. Jangan pancing aku Mbak. Aku bisa berbuat lebih jauh malam ini. Kendra menekan pinggul itu, dapat Zena rasakan sesuatu yang menonjol di bawah sana. Ini big size. Bisik hati Zena, saat merasakan daging tanpa tulang di balik lipatan paha Kendra. Bas sedang datang bulan. Jadi jangan memancingku yang sedang kelaparan. Bisik Kendra lalu kembali mengecup bagian bawah telinga kekasihnya itu. Zena terdiam, dia tidak bisa meremehkan berondong satu ini. Kendra melepaskan pinggang ramping itu, lalu membiarkan Zena duduk di tempatnya semula, tatapan Kendra sontak bagai ingin melahap Zena bulat-bulat. Tatapan yang lapar seakan ingin dipuaskan. Andaikan Mbak gak lagi datang bulan hari ini, alangkah indahnya malam ini sampai pagi menjelang. Melihat tubuh Mbak polos tanpa sehelai benang pun, pastinya sangat indah bukan? Apalagi melihat Mbak tertidur karena kelelahan karena ulahku, itu membuat aku puas Mbak. Dek. Zena menelan salivanya seketika, beruntung dia tidak tersedak salivanya sendiri, sebab mendengar ucapan mesum Kendra barusan, membuat pikiran Zena telah traveling kemana-mana. Dia berbahaya. Bisik hati Zena seketika. Habislah kau Zena, jika kamu tertangkap oleh Kendra, maka bisa-bisa bulan depannya kamu hamil. Ini gawat, gawat sekali. Zena berbisik di dalam hati, bukannya senang mendapat berondong yang agresif, namun Zena malah cemas dan ketakutan, bayangan dirinya berteriak-teriak di bawah kungkungan Kendra pun melintas seketika. Oh otakku, pikiranku sungguh berubah menjadi mesum sekali. Ucap Zena tanpa sadarnya, beruntung Kendra tidak mendengarnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini,
subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.